Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Video ini video manual tungku peleburan terkecil yang kita buat ya. Jadi ini yang 1800 watt maksimum, dan pada suhu juga maksimum di bawah 1700 ya, atau di atas 1600 sedikit. Jadi pada bagian ini, pada bagian depan seperti biasa ya, jadi ada tombol utama, switch on off, terus switch pemanas, dan untuk menyetel wattnya ya. Jadi ini sama dengan manual yang terdahulu, dan pada deskripsi video di bawah ini juga ada link video manualnya yang terdahulu ya, yang juga sama kurang lebih ya. Dan pada bagian belakangnya sama juga ada 3 selang output, ada 3 juga selang input yang dihubungkan menjadi satu untuk inputnya. Jadi dari outputnya pompa itu menuju selang input ya. Terus ada terminal cooling fan, karena ini kecil, keterbatasan tempat, jadi cooling fan itu ada di atas casing ya, dan sudah dimatikan di sana. Jadi ada terminal cooling fan, terminal PLN-nya ya, yang warna merah dan hitam. Jadi kabelnya mungkin terlepas, perlu diinstalasi di sana kan. Dan ada jack DC pompa di sebelah kirinya kan, sebelah kiri casing bawah, dan juga kabel grounding ya. Tinggal tempelkan saja kabel ke belakang itu dengan kabel grounding yang sudah ada di rumah. Atau jika belum ada kabel grounding, bisa sebetulnya sederhana ya, kita pakai sederhana juga kabel groundingnya. Kabel ditanam sekitar 30 cm di tempat yang agak-agak lembab, baru ditempel ke casing biar menghindari listrik statis ya. Dan ini bagian belakang ya, kabel PLN di sudut kanan bawah ya, merah dan hitam. Dan ini terminal untuk ke cooling fan di atas ya, bisa dilepas jika diperlukan. Tapi pastikan juga cooling fan ini hidup. Dan 3 selang yang terikat ini sebagai penanda saja dengan kawat tembaga itu bahwa dia output, dan ini input ya, paling bawah menuju ke outputnya pompa air ya. Jadi outputnya pompa air, dan ini jack DC untuk menghidupkan pompa air. Nanti sewaktu power utama dihidupkan, semuanya harus mengalir airnya di selang output ya. Dan ini bagian depan sebelah kiri, paling kiri itu power utamanya ya. Cuman sebelum menghidupkan, pastikan dulu switch pemanas yang di tengah dan tombol paling kanan untuk nyeting, tombol paling kanan untuk watt ya, setting wattnya berapa watt, itu yang paling kiri saja. Dan switch pemanas tidak ke garis putih ya. Dan ini penampakan dari samping, karena kowinya kowi baru, jadi saya sarankan masuknya cuman 1/3 atau setengah saja paling banyak. Intinya semuanya mati dulu pemanasnya. Pemutar tombol pemanas ini sebelah tengah ini itu tidak menunjukkan garis putih, itu yang paling penting. Nah, setelah hidup sekitar 20 detik, dan juga pastikan airnya semuanya keluar ya dari 3 selang ini, barulah switch pemanas diputar ke paling akhir atau garis putih ya, dengan menaikkan volume watt pelan saja, jangan terlalu cepat, karena kowi tebal itu sangat cepat sekali memakan watt yang besar. Jadi putar kebanyakan dia bisa langsung beribu-ribu watt. Nah, ini contoh serbuk dari electrowinning ya. Dan ini saya tujuannya merosting saja. Jadi ini press dari electrowinning, di roasting dan akan keluar asap banyak. Makanya saya nanti pasangi kapas untuk menutupi, dan di belakang kapas ini ada kipas yang saya pasang. Kipas ini tidak termasuk kipas yang berdiri ini, karena dianya tidak permanen ya. Jadi saya pasang di sini saja, saya hidupkan.
agar asap yang keluar dari koi nanti ke depan tidak terhisap ke mesin ya. Jadi saya naikkan mungkin di 700 atau 800 sampailah dia membara nanti. Asap kurang sudah sangat sedikit atau tidak ada, baru masuk ke peleburan. Bubuk ini akan susut ya, karena masih, walaupun kita keringkan di kompor biasa, dia sebetulnya masih cukup lembab ya sebetulnya. Jadi waktu kena panas cukup ekstrim, mungkin sekitar 900 sampai 1000, bubuk ini akan sedikit sekali volumenya, mungkin hanya tinggal 10 atau 20%-nya paling banyak. Tetapi asapnya banyak sekali yang keluar, jadi hati-hati saja. Dan ini sebetulnya bisa dinaikkan wattnya asal kita monitor ya, monitor sampai dia kering. Nah, contohnya ini setelah dia panas saya langsung naikkan wattnya, dan ini sangat susut sekali sudah bubuknya. 1,6 kilowatt, dan sudah ada percikan-percikan, artinya kemungkinan entah itu besi entah tembaga yang sangat panas dia memercik ya, umumnya besi ya. Nah, itu ada percikan seperti mercon, lalu saya tambahkan borak. Ini sebetulnya proses ini bagusnya semuanya ditutup ya, ditutup dengan kapas, koinya ditutup dengan kapas, suruh bodinya ditutup dengan kapas agar panasnya jauh lebih panas dan lebih cepat. Jadi tidak boros di listrik juga dan tidak boros di koi. Artinya koi juga lebih tahan. Nah, jadi karena untuk video ini, jadi saya tidak tutupi sebetulnya. Ditutupi sekali-sekali, dan percikan seperti mercon semakin terlihat, artinya semuanya, hampir semuanya sudah terlebur ya. Ini tinggal improvisasi saja masing-masing. Nanti kalau saya miringkan sedikit koinya agar dia menyatu ke sudut yang sama ya, menggelinding gitu, atau dia menggelincir ke sudut yang bawah. Ini contohnya ke sudut kanan ya, saya cenderung condongin ke kanan. Nah, ini bisa saja ada yang belum cair ya, belum lebur. Dan saya akan turunkan di koi kerucut ya, cetakan kerucut, biar semuanya menyatu, harapan saya. Tapi cetakan ini saya panaskan dulu. Ya, panas secukupnya saja, tidak perlu merah, asal-asalan saja, 200 derajat, 300. Ini begitu kena, ini langsung sangat panas sekali dia sebetulnya. Langsung kena koi. Nah, sepertinya ada dua bagian yang tidak menyatu ya. Cuman nanti saja, itu kita memang melebur masih dalam fresh dari electrowinning ya. Kalau dianya tidak menyatu, bisa saja digelincirkan seperti ini, dia akan menyatu mudah-mudahan. Jadi itu salah satu tekniknya juga, digelincirkan dengan gerakan tangan. Cuman jangan sampai terkena tembaga koil ya, koil tembaga di luar ini. Kalau ada kapas ya aman ya. Kalau tidak ada, hati-hati saja, karena dia bisa saja langsung merusak tungku peleburan. Dari proses ini didapatlah logam sekitar 3 gram, asalnya sekitar 15 graman kalau nggak salah bubuk ini ya, tapi dikeringkan di kompor biasa. Jadi mungkin masih ada kandungan air dan lain-lain, dan juga dari asap tadi tentu ada yang menguap. Jadi ini total 3 gram dan lengket ya ini ya. Oke, sekian saja dulu. Ini hanya video manual biasa untuk customer yang membeli tungku ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.